hadir pada pertemuan kita siang hari ini, yaitu dalam rangka konferensi pers mengenai perkara permasalahan dengan BUMN PT Istaka Karya Persero. Kemudian saya juga terima kasih kepada Pak Amos, kuasa hukum kita, kemudian Pak Irwan sebagai koordinator, Bu Andi, Pak Yuliman sebagai salah satu subkontraktor dari BUMN. Saya sampaikan sesi pertama dari acara hari ini adalah akan disampaikan oleh kuasa hukum kami, Pak Amos. Namun saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Pak Amos ini bukan sama sekali bertendensi untuk mempengaruhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada hari Senin tanggal 30 Januari besok. Jadi apa yang disampaikan Pak Amos ini merupakan hanya gambaran saja bagaimana proses hukumnya, kemudian kesimpulan dari upaya gugatan lain-lain yang kita lakukan. Mungkin sebelum dimulai agar bisa lebih dipahami, saya kasih gambaran secara singkat mengenai permasalahan dengan BUMN PT Istaka Karya. Jadi perjalanan ini perjalanan panjang, sudah lebih dari 10 tahun. Sebelumnya Istaka Karya sudah pernah dipilotkan, kemudian tidak jadi dipilotkan. Yang akan saya bahas mungkin era dari mulai Istaka Karya diajukan ke KPU pada Pengadilan Niaga. Kemudian setelah itu tercapai perdamaian dengan para kreditur atau homologasi. Kemudian diterbitkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, kemudian tahun lalu itu seharusnya menurut peraturan pemerintah tahun 2021 itu piutang-piutang yang dikonversi menjadi saham seri C pada BUMN PT Istaka Karya itu akan atau dapat ditarik kembali. Nah, namun sayangnya itu tidak dilaksanakan amanat dari peraturan pemerintah tersebut. Nah, jadi para subkontraktor dan para supplier ini jumlahnya sekitar ada 150-an. Kemudian total piutang para subkontraktor dan supplier di Istaka Karya itu sekitar antara 300-400 miliar. Nah, kemudian pada tanggal 12 Juli tahun lalu 2022, Istaka Karya diajukan pilot oleh PT Persero, perusahaan pengelola aset atau PPA, bersama salah satu perusahaan swasta. Nah, kalau kami lihat, seharusnya salah satu tugas dari PPA adalah menyiapkan BUMN. Namun kami menilai bahwa PPA ini gagal. Kita sudah menunggu sekitar 9 tahun agar Istaka Karya disehatkan. Namun PPA gagal, kemudian menempuh cara mengajukan gugatan pilot kepada Pengadilan Niaga, dan itu dikabulkan oleh hakim. Sedangkan kita semua tahu bahwa nilai-nilai aset yang dimiliki Istaka Karya itu sangat minim. Hutang-hutangnya jauh lebih besar. Hutang-hutangnya sekitar 3-4 kali daripada nilai asetnya. Jadi kita tahu bahwa proses harta pilot yang sedang diurus oleh kurator ini nantinya akan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban hutang Istaka Karya, apalagi terutama kepada para subkontraktor dan para supplier yang berposisi sebagai kreditur konkuren. Nah, karena itu kita melakukan upaya jalur hukum terhadap gugatan pilot Istaka Karya agar Istaka Karya dibatalkan pilotnya. Kemudian kita meminta dengan hati nurani kepada pemerintah atau negara agar turun tangan. Kita tahu bahwa Menteri BUMN tahun lalu kepada media menyampaikan ada 7 BUMN yang akan dibubarkan atau ditutup. Nah, kami setuju saja, jadi mempersilahkan pemerintah atau negara menutup BUMN. Tapi tolong selesaikan seluruh kewajiban-kewajiban Istaka Karya.
Jadi bukan dengan cara memanfaatkan hukum kepailitan kemudian untuk membubarkan Istaka Karya. Ini jadi ada beriringan, kalau saya lihat ada beriringan keputusan Menteri BUMN untuk membubarkan Istaka Karya sambil PPA memailitkan Istaka Karya. Nah, cara-cara PPA juga serupa terhadap BUMN Merpati Nusantara, Merpati Airlines. Itu caranya sama. PPA juga mengajukan kepailitan Merpati. Saya rasa gambaran yang saya gambarkan secara singkat cukup. Jadi pada Rizky memberikan kesempatan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan kita semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan proses sehingga terjadinya gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Awalnya seperti yang diceritakan oleh Pak Rizky, bahwa seperti itulah pendapat mereka. Jadi mereka sudah menunggu sampai 10 tahun. Dikiranya PT Istika Karya membayar mereka, ternyata ada upaya untuk pilotkan, dan ternyata memang dipilotkan oleh PT Rio Anambas. Nah itulah mereka setelah PT Istika Karya itu pilot, akhirnya mereka berpikir bahwa kalau dipilotkan ini artinya harta yang akan dibagikan kepada mereka ini sudah tidak cukup. Nah sehingga mereka sebenarnya berupaya untuk melawan, tetapi mereka ini tidak bisa melawan karena bukan para pihak di dalam gugatan pilot itu. Nah mereka sudah berusaha untuk kasasi sampai PK, tetapi ditolak oleh pengadilan. Nah sehingga dengan dasar tadi mereka kita berupaya untuk melakukan gugatan dengan gugatan lain-lain. Nah, kami atas dasar itu kami daftar gugatan pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor 35. Nah, dalam proses persidangan dasar kami gugatan itu adalah bahwa ada dua PT di sini, adalah PT Saidi Kontretindo Wahana dan Saidi Beton Pracetak. Itu yang melakukan gugatan yang memberikan kuasa kepada saya. Nah, jumlah kerugian daripada mereka itu adalah 6 miliar 4,9 PT Saidi Kontretindo Wahana dan 1,1 miliar yang Saidi Beton Pracetak. Nah, itulah yang menjadi dasar gugatan mereka di Pengadilan Niaga. Nah, di dalam prosesnya mereka tidak setuju kalau PT Rio Anambas itu mempilotkan PT Istika Karya, karena dalam proses dari awal PKPU mereka sudah terjadi perdamaian. Nah, perdamaian itu adalah dengan mengkonversi saham hutang-hutang mereka itu tadi menjadi saham di PT Istaka Karya. Nah, itu sudah terjadi. Saham-saham mereka ini semuanya yang ini sudah menjadi saham di PT Istaka Karya. Jadi itu juga sudah diikuti dengan akta notaris, juga sudah diaktakan, sudah juga keluar peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2018 yang untuk penerbitan saham baru untuk PT Istaka Karya, yang mana saham itu adalah saham daripada kreditor, saham daripada beliau penggugat ini dan semuanya. Nah, ternyata PT Rio Anambas
melakukan gugatan pembatalan homologasi, tapi dalam statusnya sebagai kreditor. Padahal dalam di akta, di peraturan pemerintah, dia statusnya sebagai pemegang saham. Nah, itulah yang menjadi ganjal di sini, yang tidak masuk akal. Sebenarnya dia tidak punya kapasitas untuk melakukan gugatan, tetapi dia melakukan gugatan pembatalan homologasi, sehingga pengadilan membatalkan mengabulkan gugatan pembatalan homologasi, sehingga PT Istaka Karya itu dinyatakan pilot. Nah, seperti itulah yang menjadi dasar gugatannya, dan saat ini tinggal kita menunggu putusan pada tanggal 30 Januari 2023. Untuk sementara seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Amos. Sedikit tambahan dari saya, penjelasan dari Pak Amos. Jadi konversi hutang Istaka Karya ke dalam saham seri C itu sifatnya kita ini para subkontraktor pemegang saham seri C tidak punya hak untuk memberikan suara. Kedua, tidak memperoleh dividen. Jadi ibaratnya itu saham pasif. Dan kita semua ini sudah mengalah, menurut gitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya suara, tidak memperoleh dividen, dan itu dalam kurun waktu sekitar 9 tahun kemarin ini. Nah, akhirnya PPA malah melanjutkan gugatan pahit itu di tingkat hakim. Jadi rasanya itu getir, pahit, dan kecewa sekali gitu ya. Sudah mengalah, menurut dalam kurun waktu yang lama, hasilnya seperti ini terakhir. Kemudian juga saya tambahkan bahwa kalau lihat total hutang Istaka Karya dari data dari media yang kita dapat, total ke seluruh pihak termasuk perbankan, PPA dan pihak lain itu totalnya 1,08 triliun. Sedangkan kepada para subkontraktor kita ini dan para supplier sekitar 300-400 miliar. Nah, itu tambahan sedikit dari saya. Kemudian kita ke sesi berikutnya, yaitu ini Pak Yuliman. Beliau ini adalah owner dari perusahaan subkontraktor yang telah membangun infrastruktur untuk kepentingan pemerintah, yaitu gedung imigrasi Jakarta.